Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apa kabarnya anak-anak semasa liburan pandemi ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya di sini Bapak akan memulai mata pelajaran kita pada hari ini ya, di semester baru ini, yaitu mengenai tentang peristiwa penting menjelang Perang Dingin berakhir. Next. Jadi mengenai tentang peristiwa penting menjelang Perang Dingin berakhir, pada sebelumnya kan telah dibahas Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, serta Perang Dingin. Jadi di sini Bapak ingin bertanyakan, apakah seluruh siswa-siswa di sini telah mengerti Perang Dunia ke-1? Lumayan, Pak. Mengerti, Pak. Lumayan. Perang Dunia Kedua sudah mengerti? Sudah, Pak. Mengerti, Pak. Perang Dingin sudah? Belum, Pak. Ya, coba Bapak saya tanya dulu ya kepada Muhammad Iqbal Fajri. Tolong ini negara-negara apa saja yang terlibat pada Perang Dunia ke-1? Halo Iqbal. Mungkin setahu saya Perang Dunia I itu negara-negara Eropa seperti Jerman, mungkin Prancis, Inggris, ataupun Belanda, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang tahu, Pak. Sip. Bapak rasa mungkin Iqbal sudah paham. Terus kepada Dandi, apakah bisa menjelaskan antara dua bendera itu, bendera apa saja itu? Yang kiri bendera Amerika ya, Pak. Yang ke sebelah kanan itu bendera komunis. Iya, ya, bagus ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat ya sebelum masuk peristiwa penting menjelang Perang Dingin berakhir. Jadi di mana Perang Dunia ke-1 itu terjadi pada tahun 19 dan sampai 1918 itu karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kemajuan industri, politik, ekonomi, imperialisme yang menjajah dunia begitu kan, dan lain sebagainya begitu kan. Maka pada Perang Dunia ke-1 ini terbentuklah sebuah front, ada front barat, ada front timur, dan juga ada front Italia. Front barat ini itu yang sebenarnya yang disebutkan oleh saudara Iqbal tadi, itu adalah Jerman. Jerman itu berhasil menduduki Belgia, Prancis, juga di tepian Sungai Mami, kan? Jadi antara front barat ini, adapun yang negara yang ikut bergabung itu adalah Jerman, Italia, dan juga itu yang disebut negara-negara fasis. Terus blok front timur ini itu yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat, begitu kan? Terus lanjut pada Perang Dunia Kedua kan. Jadi dalam Perang Dunia Kedua tersebut kan, ini yang terlibat sebab ini terbentuknya LBB kan yang dibentuk oleh Jerman tersebut kan. Terus juga di Eropa itu serangan Jerman terhadap Polandia pernah terjadi pada 1 September 1939, dan juga di Asia Pasifik itu ada salah satu yang negara paling terbesar begitu kan, yang sebagai cahaya pelindung Asia itu bisa dijelaskan oleh apa itu menurut Iqbal itu negara tersebut? Yaitu adalah negara Jepang begitu kan. Jepang yang merupakan negara fasisme yang pernah sempat menghancurkan Pearl Harbor, itu sempat memberontak membuat Amerika itu menjadi takut begitu kan. Sontak dalam membuat Amerika menjadi takut ini tersebut, maka Amerika memiliki sebuah gabungan itu dengan Uni Soviet begitu untuk mengalahkan Jepang tersebut. Pada tahun 1945 itu terjadi kejahatan yang sangat besar begitu, yang di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet itu berhasil meledakkan kota Nagasaki dan Hiroshima begitu kan. Jelas inilah yang membuat Jepang kalah
dalam perang dunia tersebut. Akhirnya dinyatakan yang menang adalah Amerika Serikat begitu kan. Nah, terus masuk kepada perang dingin. Nah, kita sendiri sudah mengetahui kan yang di perang dunia kedua itu di mana telah dimenangkan oleh Uni Soviet dan juga Amerika Serikat begitu kan. Nah, jadi mereka berdua ini disebut negara adik kuasa. Mengapa negara adik kuasa? Karena berkuasa tersebut telah berhasil mengalahkan Jepang tadi tersebut kan. Nah, di mana antara perang dingin tersebut mereka menyatakan bukan yang maksudnya dalam perang dingin, tapi mereka ini adalah memperlombakan persenjataan dan perlombaan paham-paham yang dimana yang dipegang oleh Amerika Serikat itu adalah liberal dan kapitalis, sedangkan Uni Soviet itu memegang paham komunis yang dipegang oleh Karl Marx begitu kan. Nah, jadi sampai di sini anak-anak ada pertanyaan mengenai tentang latar belakang peristiwa-peristiwa tersebut seperti Perang Dunia ke-1, Perang Dunia kedua, dan Perang Dingin. Bapak jeda dulu, silakan ada Bapak kalau ada anak-anak ada yang ingin bertanya. Ya, mungkin Iqbal atau Dandi dia ingin bertanya. Baik, Bapak rasa mungkin di sini anak-anak semua sudah paham ya mengenai tentang Perang Dunia ke-1, Perang Dunia kedua, dan Perang Dingin ya. Terus lanjut, next. Lanjut, next. Nah, terus nanti di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat ya mengenai tentang masalah Kamboja ya. Jadi Kamboja itu merupakan negara yang berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Raja Norodom. Nah, Raja Norodom Siroho ini membentuk sebuah sistem politik yaitu mengatakan sistem konservatif. Nah, jadi hubungan antara Kamboja dengan USA menjadi kurang baik setelah USA menuduh Kamboja bersekongkol dengan Viet Cong yang merupakan komunis Vietnam. Jadi Vietnam, jadi Kamboja ini tersebut telah ada pengaruhnya dengan Vietnam sehingga Kamboja tersebut dimasukkan menamai ideologi komunis begitu. Lalu Amerika mendukung Nol untuk mengkudeta Rom Sirodok begitu kan. Next lanjut. Nah, terus ini adalah Perang Teluk ya. Jadi Perang Teluk ini sudah beberapa kali terjadi ya begitu. Sampai sekarang itu pernah dirasakan gitu kan. Jadi Perang Teluk ini merupakan satu peperangan yang terjadi di daerah Teluk Persia dan sekitarnya. Nah, Perang Teluk itu merupakan perang antara Irak, perang Irak dan pasukan multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan penyerangan pasukan Amerika Serikat terhadap Irak. Jadi di sini yang terlibat dalam peran Irak dan Iran itu adalah Presiden Amerika Serikat yang ketiga dan juga Saddam Hussein begitu kan. Nanti untuk selanjutnya nanti Bapak bisa ini kan. Terus lanjut, next. Next lanjut. Nah, terus ini adalah upaya perdamaian Timur Tengah. Nah, jadi upaya perdamaian Timur Tengah ini masalah yang terjadi di Timur Tengah cenderung bersumber kepada masalah yang terjadi di Palestina kan. Nah, masalah Palestina adalah bangsa Arab dan Yahudi. Itu menganggap bahwa tanah air Palestina adalah milik mereka. Nah, mereka berniat untuk ke Palestina untuk mengalami zaman diaspora atau zaman perantau akibat pengajakan orang-orang Barat. Nah, jadi di sini nanti Bapak akan memberikan sebuah tugas jadi untuk membahas upaya perdamaian Timur Tengah tersebut. Mengapa jika Al-Quds itu bisa dimiliki oleh Palestina yang menganggap dan juga orang-orang Yahudi menganggap bahwa tanah Al-Quds itu sebagai tanah nenek moyang mereka sehingga timbul adalah perpecahan antara peperangan Palestina dan juga Israel begitu kan. Nah, next lanjut. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah tugas kelompok ya, yaitu jadi sebelumnya sudah Bapak bahas itu mengenai tentang masalah Kamboja, upaya ini peran Iran dan Irak ya kan, upaya perdamaian Timur Tengah kan. Jadi di sini Bapak akan membentuk kelompok. Kelompok 1 itu membahas tentang masalah Kamboja, kelompok 2 itu membahas
Perang Teluk, dan kelompok 3 itu membahas upaya perdamaian Timur Tengah. Itu kelompok 1 dipegang oleh Muhammad Iqbal. Bisa dipahami Iqbal? Bisa, Pak. Ya, nanti dibuat makalah ya untuk maju presentasi minggu depan, dan kelompok 2 itu dipegang oleh ketuanya Muhammad Dandi ya. Dandi bisa dipahami Dandi? Iya Pak, nama saya nggak pakai Muhammad Pak. Oh ya, salah maaf. Mungkin sudah lama Bapak ketemu ya. Jadi, dan kelompok 3 itu dipegang oleh Siti Ardianti. Bisa dipahami Siti Bisa, Pak. Ardianti? Nah, jadi tugas kelompok di sini buat tugas kelompok tersebut minimal makalah dan juga PPT untuk presentasi minggu depan. Nah, mungkin sekian itu saja yang Bapak tampilkan pada hari ini. Sekian, mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Bila wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.